Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita curahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati itu dosen pembimbing perkuliahan pengembangan kurikulum yang terhormat Ibu Amalia Rabbani Azra MPD, dan seluruh mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau semua. Baik, di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan yaitu tentang pengembangan kurikulum. Insyaallah akan dipaparkan oleh kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan kami Muhammad Subhi. Yang kedua ada Dharma, saudara Dharma. Yang ketiga ada saudara Tika. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan penjelasan yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh saudara Tika. Kepadanya kami persilakan. Baik moderator, terima kasih atas waktunya. Langsung saja, di makalah kami memiliki 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pengertian pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, pendekatan apa saja yang ada dalam pengembangan kurikulum. Pertama, kurikulum adalah suatu wadah yang memiliki tujuan pendidikan. Nah, yang mana untuk menjalankan suatu kurikulum tersebut tentunya membutuhkan pendekatan-pendekatan. Sebagaimana pengertian dari pendekatan, yaitu cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Jadi, kurikulum yaitu wadah yang memiliki tujuan pendidikan yang tentunya berusaha untuk menciptakan atau melahirkan pendidikan yang lebih baik lagi. Adapun pendidikan yang dijalankan tentunya harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, juga perkembangan pengetahuan, baik juga kebutuhan siswa ataupun kebutuhan suatu daerah. Nah, maka dari itu, untuk menjalankan suatu kurikulum tentunya harus ada pendekatan-pendekatan yang membantu untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik lagi. Misalkan sebagaimana penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh mahasiswa, di sana ada metode kualitatif dan kuantitatif contohnya. Adapun mahasiswa yang ingin menjalankan penelitian kualitatif atau kuantitatif, nah, harus harus melakukan pendekatan-pendekatan dan sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam pendekatan tersebut. Misalkan saat mahasiswa mau menjalankan atau mau melakukan penelitian kualitatif, dia bisa memilih dengan pendekatan deskripsi atau histori, juga pendekatan-pendekatan lainnya seperti itu. Nah, adapun di kurikulum ini, untuk mengembangkan suatu kurikulum harus menjalankan langkah-langkah yang ada dalam pendekatan. Nah, tentunya antara pendekatan dan kurikulum harus sesuai, karena nanti akan dipaparkan insyaallah pendekatan ini orientasinya apa dan apakah sesuai dengan kurikulum yang akan dijalankan ataupun tidak. Nah, makanya di sini di saat telah menentukan suatu kurikulum, tinggal dicari pendekatan mana yang sesuai dengan tujuan kurikulum tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam pendekatan kurikulum menurut para ahli. Pertama yaitu menurut Bapak Muhaimin sebagai salah satu tokoh pendidikan Indonesia, memaparkan bahwasanya pendekatan dalam meningkatkan kurikulum ada 4. Pertama yaitu pendekatan subjek akademis, kedua pendekatan humanistik, ketiga pendekatan teknologis, keempat pendekatan rekonstruksionalisme. Jadi tentunya kurikulum ini memiliki tujuan yang berbeda-beda dan harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan tujuan kurikulum tersebut.
pertama yaitu pendidikan subjek akademis, yang mana pertama yaitu pendekatan subjek akademis, yang mana pendekatan ini berorientasi pada hasil pendidikan yang menguasai banyak pengetahuan atau keterampilan. Belajar yaitu salah satu proses menguasai banyak pengetahuan, maka orang yang berhasil dalam belajar yaitu orang yang menguasai banyak pengetahuan atau sebagian besar pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada mata pelajaran lainnya. Jadi dalam pendekatan ini berdasarkan pada mata pelajaran lainnya. Untuk menggunakan pendekatan ini, kita harus menentukan mata pelajaran atau mata kuliah apa saja yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian kita susun pelajaran yang berkaitan dengan apa yang akan kita sampaikan atau yang berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan. Misalkan dalam kurikulum bahasa Arab, maka diadakan juga pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan bahasa Arab seperti pelajaran imla, yaitu dikte dalam bahasa Arab, kemudian pelajaran mutolaah, sejarah cerita dalam berbahasa Arab, kemudian mungkin juga diadakan pelajaran nahwu dan sorofnya, juga pelajaran lainnya yang berkaitan dengan bahasa Arab. Seperti itu. Adapun evaluasi dalam pendekatan ini untuk menunjukkan apakah pendekatan ini apakah pendekatan ini berjalan dengan baik atau tidak dan sesuai dengan kurikulumnya atau tidak, maka bisa diadakan evaluasi melalui soal-soal yang berkaitan dengan materi apa yang telah disampaikan kepada peserta didik melalui soal-soal baik secara lisan maupun secara tulisan. Seperti itu untuk pendekatan yang pertama. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan teknologis, yang mana pendekatan ini memiliki manfaat dalam pengembangan kurikulum, yaitu sebagai sisi aplikasi dan teorinya. Maksudnya dari sisi aplikasi, alat teknologi ini bisa digunakan sebagai media alat dalam pembelajaran. Adapun dari sisi teorinya, teknologi ini bisa dimanfaatkan sebagai pengembangan sisi evaluasi dari materi yang akan disampaikannya juga, begitu juga metode-metode pengajaran yang akan digunakan oleh seorang guru. Kemudian teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologi. Adapun dalam kurikulumnya merancang suatu pembahasan atau materi yang mana di dalamnya menggunakan alat teknologi. Misalkan di dalamnya ada di silabusnya ada materi yang menggunakan film atau video dan lain-lain. Nah, sistem pembelajaran yang seperti itu berarti menggunakan pendekatan teknologi. Selanjutnya yaitu pendekatan rekonstruksionalisme, yang mana ada kurikulum yang namanya kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini memperhatikan hubungan masyarakat dan perkembangan ekonominya. Nah, adapun kurikulum ini banyak dilaksanakan di daerah-daerah yang tergolong belum maju atau kondisi ekonominya belum tinggi gitu. Nah, adapun dalam kurikulum ini mengajarkan potensi-potensi masyarakat yang bisa membantu untuk menyejahterakan kehidupan mereka di masa depan. Misalkan di suatu daerah yang dominannya petani, nah maka di suatu lembaga ini mengadakan kurikulum yang di dalamnya menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pertanian. Nah, yang mana pendidikan tersebut berguna untuk masa depan masyarakat tersebut agar kedepannya masyarakat bisa mencapai kehidupan yang lebih baik lagi.
Nah, adapun tentunya pendidikan ini dibantu oleh biaya dari pemerintah dan di dalamnya diajarkan materi-materi yang sesuai dengan potensinya. Misalkan di bagian timur sana yang daerahnya dekat lautan, nah di sana diadakan suatu lembaga yang mengajarkan materi-materi yang berkaitan dengan nelayan misalkan atau perlautan gitu. Nah, guna pendidikan ini bermanfaat untuk masa depan masyarakat tersebut. Seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan macam-macam pendekatan pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah menurut Wina. Macam-macam pendekatan kurikulum menurut Wina di sini ada dua, yaitu pendekatan top down. Dikatakan pendekatan top down disebabkan pengembangan kurikulum muncul atas inisiatif para pejabat pendidikan atau para administrator atau dari para pemegang kebijakan pendidikan seperti dirjen atau para kepala kantor wilayah. Pendekatan top down bisa dilakukan baik untuk menyusun kurikulum yang benar-benar baru ataupun untuk penyempurnaan kurikulum yang sudah ada. Prosedur kerja atau proses pengembangan kurikulum model ini dilakukan kira-kira sebagai berikut. Langkah pertama dimulai dengan pembentukan tim pengarah oleh pejabat pendidikan. Langkah kedua adalah menyusun tim atau kelompok kerja untuk menjabarkan kebijakan atau rumusan-rumusan yang telah disusun oleh tim pengarah. Langkah ketiga, apabila kurikulum sudah selesai disusun oleh tim atau kelompok kerja, selanjutnya hasilnya diserahkan kepada tim perumus untuk dikaji dan diberi catatan-catatan atau direvisi. Langkah keempat, para administrator selanjutnya memerintahkan kepada setiap sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah tersusun tersebut. Selanjutnya adalah pendekatan grassroots. Dalam model grassroots, inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari lapangan atau dari guru-guru sebagai implementator, kemudian menyebar pada lingkungan yang lebih luas. Makanya pendekatan ini dinamakan juga pengembangan kurikulum dari bawah ke atas. Oleh karena sifatnya yang demikian, maka pendekatan ini lebih banyak digunakan dalam menyempurnakan kurikulum, walaupun dalam skala yang terbatas. Mungkin juga digunakan dalam pengembangan kurikulum baru. Ada beberapa langkah penyempurnaan kurikulum yang dapat kita lakukan manakala menggunakan pendekatan grassroots ini. Pertama adalah menyadari adanya masalah. Yang kedua, mengadakan refleksi. Yang ketiga, mengajukan hipotesis atau jawaban sementara. Keempat, menentukan hipotesis yang sangat mungkin dekat dan dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Yang kelima, mengimplementasikan perencanaan dan mengevaluasinya secara terus-menerus hingga terpecahlah masalah yang dihadapi. Yang keenam, membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengembangan melalui grassroots. Selanjutnya yaitu yang ketiga, macam-macam pendekatan kurikulum, macam-macam pendekatan pengembangan kurikulum menurut H.M. Ahmad. Yang pertama, menurut beliau adalah pendekatan yang berorientasi pada bahan pelajaran. Dalam pendekatan ini, pertanyaan pertama yang muncul pada waktu menyusun kurikulum adalah bahan atau materi apakah yang perlu diberikan atau diajarkan kepada murid. Kelebihan dari pendekatan yang berorientasi pada bahan pelajaran bahwa kita lebih fleksibel atau bebas dalam menyusun bahan pelajaran karena kita tidak terikat oleh tujuan yang tegas. Tapi kekurangan dari pendekatan ini adalah pertama, bahan pelajaran yang kita susun kurang jelas arah dan tujuannya. Yang kedua, sukar dalam menentukan cara atau metode yang sesuai untuk menyajikan bahan tersebut pada murid. Yang ketiga, kurang jelas pada segi-segi apa yang akan dinilai pada peserta didik setelah menyelesaikan pelajaran dan bagaimana cara menilainya.
Selanjutnya menurut beliau, yang kedua menurut beliau adalah pendekatan yang berorientasi pada tujuan pengajaran. Dalam pendekatan yang kedua ini, pertanyaan yang pertama kali muncul adalah tujuan-tujuan apakah yang ingin dicapai, atau pengetahuan, keterampilan dan sikap apakah yang kita harapkan akan dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan kurikulum ini. Sebagai jawaban terhadap pertanyaan tersebut, kemudian dirumuskan tujuan-tujuan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diharapkan secara jelas. Kelebihan dari pendekatan yang berorientasi pada tujuan pengajaran adalah: pertama, tujuan yang ingin dicapai jelas bagi penyusunan kurikulum. Yang kedua, tujuan-tujuan yang jelas tersebut akan memberikan arah di dalam menetapkan metode, jenis-jenis kegiatan, alat yang diperlukan guna mencapai tujuan. Yang ketiga, tujuan-tujuan yang jelas tersebut juga akan memberikan arah di dalam mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai. Yang keempat, hasil penilaian terarah tersebut akan membantu penyusunan kurikulum di dalam mengadakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Sedangkan kekurangan pada pendekatan ini adalah kesulitan dalam merumuskan tujuan, apalagi jika tujuan tersebut harus dirumuskan secara khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan penjelasan tentang pendekatan kurikulum menurut para tokoh. Yang selanjutnya yaitu adalah menurut Zainal Arifin. Menurut Zainal Arifin, pendekatan ini ada beberapa pendapat beliau, yaitu yang pertama ada pendekatan kompetisi. Pendekatan kompetisi ini adalah jalinan terpadu yang unik antara pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam pola pikiran dan pola bertindak. Pendekatan kompetisi ini menitikberatkan pada semua ranah, yaitu seperti kognitif, efektif, dan psikomotorik. Adapun ciri-ciri dalam pendekatan kompetisi ini adalah berpikir teratur dan sistematik. Adapun sasarannya yaitu penilaiannya itu lebih difokuskan pada tingkat penguasaan dan kemampuan memperbarui diri siswa itu sendiri. Adapun yaitu dalam pendekatan kompetisi ini ada beberapa langkah-langkah pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan kompetisi, yaitu mengidentifikasi kompetensi, merumuskan tujuan pendidikan, menyusun pengalaman belajar, menetapkan topik dan subtopik, menetapkan waktu, mengalokasikan waktu, memberi nama mata pelajaran, dan menetapkan bobot SKS. Nah, dalam penguasaan kompetisi ada 3 hal yang penting yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu yang pertama, sasaran penilaian tidak hanya terfokus pada kemampuan tertulis dan lisan saja, tetapi juga tingkat untuk kerja atau performance pelaksanaan tugas yang lebih ditetapkan, yang sudah ditugaskan dan ditetapkan oleh guru. Yang kedua yaitu kriteria penilaian adalah persyaratan minimal pelaksanaan tugas-tugas. Yang ketiga, sasaran utama adalah penguasaan kemampuan dan bukan pada cara atau waktu tercapainya. Adapun ciri pendekatan kompetisi yang tidak kalah pentingnya adalah penjaringan dan pengolahan informasi balikan atau feedback secara teratur untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan, sehingga kurikulum ini memiliki mekanisme untuk memperbaiki diri baik tingkat lembaga maupun tingkat nasional. Nah, yang kedua, yang B, yaitu menurut Zainal Arifin ada pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem ini adalah totalitas atau keseluruhan komponen yang saling berfungsi atau berinteraksi dan interdependensi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun ciri-ciri sistem adalah adanya tujuan, fungsi, komponen, interaksi, dan interdependensi.
penggabungan yang menimbulkan jalinan keterpaduan, proses transformasi, ya, umpan balik untuk perbaikan dan lingkungan. Nah, pendekatan sistem adalah penggunaan berbagai konsep yang serasi dari teori sistem yang umum untuk memahami teori organisasi dan praktek manajemen. Pendekatan sistem terdiri atas beberapa aspek, antara lain yaitu filsafat sistem, yaitu sebagai cara berpikir tenang fenomena secara keseluruhan. Analisis sistem, yaitu metode atau teknik dalam memecahkan masalah atau pengambilan keputusan, dan manajemen sistem, yaitu aplikasi teori sistem di tengah mengelola organisasi. Adapun model Instructional Development Institute atau ID yang dikembangkan oleh University Consortium on Instructional Development memiliki langkah-langkah pendekatan sistem, yaitu yang pertama ada merumuskan masalah yang meliputi menentukan masalah atau analisis kebutuhan, menentukan prioritas, merumuskan masalah. Yang selanjutnya itu ada menganalisis latar. Menganalisis latar ini seperti ciri peserta didik, kondisi atau hambatan, serta sumber-sumber hambatan ya, untuk melakukan pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang ketiga atau yang D itu mengatur pengelolaan. Analisis tugas, contohnya seperti itu. Yang kedua ada yang mengatur pengelolaan itu adalah tanggung jawab dan penjadwalan. Nah, yang kedua ada mengidentifikasi strategi pemecahan masalah, yaitu yang meliputi menentukan tujuan pembelajaran, tujuan akhir dan tujuan antara, menentukan strategi, pendekatan metode, media, dan sumber belajar. Yang selanjutnya adalah membuat prototip atau bahan-bahan pembelajaran dan evaluasi. Jadi yang selanjutnya itu membuat prototip atau bahan-bahan pembelajaran serta evaluasi pembelajaran itu sendiri. Yang selanjutnya itu yang ketiga melaksanakan evaluasi. Nah, melaksanakan evaluasi ini meliputi yang pertama ada uji coba prototip atau melakukan uji coba, mengumpulkan data dan evaluasi. Yang B itu yang termasuk kepada melaksanakan evaluasi ini adalah analisis hasil uji coba. Nah, analisis ini adalah yang bertujuan dalam tujuan pembelajaran, metode dan teknik evaluasi. Yang C yaitu menyempurnakan langkah-langkah terdahulu seperti review, menetapkan, dan melaksanakan. Nah, yang C-nya menurut Zainal Arifin yaitu pendekatan klarifikasi nilai atau value clarification approach. Nah, klarifikasi nilai adalah langkah pengembalian keputusan tentang prioritas atas keyakinan sendiri berdasarkan pertimbangan yang rasional serta logis sesuai dengan perasaannya dan perasaan orang lain serta aturan yang berlaku. Nah, pendekatan ini menekan agar peserta didik dapat mengemukakan pendapatnya sendiri tentang isu-isu yang merupakan konflik nilai di samping ada pendapat dari guru. Adapun ciri pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan klarifikasi nilai antara lain yaitu peran guru kurang dominan dalam pembelajaran. Guru lebih sedikit memberi informasi dan lebih banyak mendengarkan penjelasan dari peserta didik. Nah, guru lebih sering menggunakan metode tanya jawab, tidak banyak kritik destruktif, kurang menekankan faktor kegagalan dan lebih menerima kesalahan, menanggapi dan menghayati pekerjaan peserta didik, merumuskan tujuan dengan jelas dan batas tentu. Peserta didik diberi kebebasan untuk bekerja dan bertanggung jawab. Peserta didik juga bebas mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Adanya keseimbangan antara tugas kelompok dengan tugas perorangan. Belajar bersifat individual. Evaluasi bukan terfokus pada prestasi akademik, tetapi juga proses pertukaran pengalaman dan peserta didik menentukan sistem nilai itu sendiri. Nah, dalam hal ini ada yang berpendapat menurut Ratz dalam John Jarolemic mengemukakan langkah-langkah pendekatan klarifikasi nilai itu
terbagi ke beberapa. Yang pertama adalah kebebasan memilih. Nah, kebebasan memilih ini adalah untuk peserta didik. Nah, dalam kebebasan memilih peserta didik ini, yang pertama adalah memilih sesuatu secara bebas menurut kemauan, kesukaan, dan minatnya. Yang B yaitu memilih berbagai alternatif yang ada. Yang C menentukan pilihan dan pertimbangannya rasional sesuai dengan pikiran dan pendapat masing-masing. Yang kedua, menurut Ratz dalam John Jaromik yaitu membina kebanggaan, diantaranya yaitu merasakan gembira atas ketepatan memilih. Yang B mengukuhkan pilihan sesuai dengan pendapat pada dirinya masing-masing. Yang ketiga yaitu adalah melaksanakan atau acting. Nah, yang itu melaksanakan atau acting ini ada maksudnya adalah melakukan percobaan atau melaksanakan pilihan. Yang B yaitu mengulangi perbuatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sebagai pola dalam kehidupan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada D, pendekatan komprehensif. Pendekatan ini adalah melihat, memperhatikan, dan menganalisis kurikulum secara keseluruhan. Semua masalah yang berkaitan dengan kurikulum diidentifikasi secara global oleh pengembang kurikulum. Nah, pengembang kurikulum ini dapat menetapkan langkah pertama yang akan dilakukan dan apa yang akan dicapai sebagai sasaran dalam merumuskan filsafat pendidikan, visi misi dan tujuan pendidikan serta sasaran yang ingin dicapai. Itulah yang pendekatan komprehensif, yaitu pendekatan untuk memperhatikan, untuk melihat ya semua masalah yang berkaitan dengan kurikulum. Itu diidentifikasi secara global oleh pengembang kurikulum. Bagaimana kita ketahui bahwa di sekolah itu ada yang namanya tim pengembang kurikulum. Itulah yang termasuk kepada pendekatan kurikulum menurut para tokoh, yaitu menurut Zainal Arifin tadi. Salah satunya adalah di sini ada pendekatan komprehensif, yaitu pendekatan yang tadi untuk yang digawangi oleh pengembang kurikulum itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.